Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Salwa Hakim dengan NIM 25051230032. Jadi di sini kita akan berdiskusi mengenai hukum dengan tema jadi di kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai hukum dan HAM. Nah, kalau misalnya kita dengar kata hukum atau HAM itu, pikiran kita pasti langsung tertuju ke ruang sidang atau buku-buku mengenai hukum yang besar, yang tebal-tebal gitu. Padahal sebenarnya kalau kita perdalam lebih lanjut, hukum dan HAM itu nggak sesempit itu, justru cakupannya lebih luas. Nah, kenapa sih kok saya mengambil tema ini? Karena di era sekarang ini, menurut saya, batas antara hak kita, hak setiap individu, dan kepentingan publik itu seringkali menjadi kabur. Sebagai mahasiswa yang setiap harinya bergulat dengan logika teknologi dan presisi manufaktur, saya menyadari bahwa sebaik apapun sistem yang kita bangun, ia akan gagal jika tidak dilandasi oleh rasa kemanusiaan yang adil. Nah, jadi setelah ini kita akan mendengarkan podcast. Jadi saya mewawancarai seorang guru PKN seorang guru PKN yang bekerja di seorang guru PKN sekolah swasta SMK Muhammadiyah 3 Kota Yogyakarta. Saya Ibu Hidayah. Saya mengajar mata pelajaran BKI tentang dokter. Alhamdulillah ini kami saya. Jadi saya itu SK mengajar saya itu 1 Juli 2004. Walaupun memang sebenarnya background saya itu bukan sarjana pendidikan. Background saya itu sebenarnya sarjana hukum. Tapi mungkin karena sebenarnya yang membuat saya jadi guru itu saya. Jadi saya itu sebenarnya dari dulu pengen anaknya itu apalagi anak yang cewek ya. Itu pengen anaknya yang cewek itu gak usah kerja yang aneh-aneh. Jadi aja kan kebetulan bapak saya itu juga seorang guru. Itu saya ke ini ya mbak yang membuat saya itu bilang apa ya kayak ikut bukan saya bikin jauh. Saya itu sempat pernah daftar satu sampai lulusan jalan sampai Jakarta. Waktu itu saya ingat betul internya itu masih dari orang gagal mbak, padahal udah sampai tes akhir ya semuanya. Pulang dari Jakarta ke Jogja itu saya itu kayak jadi ingat nasihat saya pengen saya jadi guru. Ya udah saya pulang ke Jogja terus saya bilang sama ibu ya saya aku tak jadi guru aja. Kemudian saya putuskan waktu itu langsung ambil kuliah aktan UN. Jadi saya satunya ini aktanya saya ngambil waktu itu di dan alhamdulillah lulus di guru. Jadi kalau dulu nih Bu, kenapa milih itu di fakta S1-nya? Apa emang itu ada minatnya Sebenarnya saya itu dulu sebenarnya manggilnya lebih ke eksak ya. Saya itu SMA-nya itu IPA. Pengennya waktu itu malah pengen ke teknik. Saya itu dulunya malah pengen ke teknik. Kemudian kelas 3 itu kayak merasa kayaknya berat ya. Terus kemudian saya kayak mikir lagi. Kemudian saya milihnya waktu itu kan saya nggak lulus UGM ya. Kalau saya dari SMA lagi kan banyak teman saya harus UGM ini ya. Kalau SMA lima kan kalau jadi termasuk bagus ya. Walaupun nggak lulus satu tapi sama satu sama tiga gitu ya. Jadi saya pengennya masuk UGM waktu ya. Kalau nggak farmasi, ya pokoknya saya pengennya tinggi mbak. Kemudian saya pengen juga di psikologi. Ya, jadi pokoknya ya berat-berat gitu. Terus akhirnya kok nggak diterima toh. Terus akhirnya sama dibanding strik. Karena kebetulan ada keluarga dari tiga seorang yang takut. Kemudian ada beberapa semua yang saya tahu saya kayak saya mau sama sekali nggak ada minat jadi guru ya. Tapi saya tahu betul perjuangan saya tuh dengan anak yang banyak. Saya jangan bebas saja.
Waktu itu ibu saya ini nggak kerja kan, karena ibu saya balik saya dulu aku kayak berat banget kan, kasihan tuh saya udah dari itu jangan saya buat tujuan lu aduh saya paksa gitu ya, terus jadi nggak pengen. Tapi ya itu tadi yang benar saya nggak diterima itu mbak, itu saya jadi udah kayak ingatlah yang saya itu saya gitu ya, jadi senang aja ternyata setelah saya ngajar gitu ya, jadi saya pengen apa ya, memang posisi yang sempat apa ya, kepengen jadi guru yang kayak lebih kan, pertama ngajar anak SMK, anak STM gitu kan ya, dulu kan kayak gitu lah, sama kan sama ya, saya juga sempat kayaknya ngajar anak SD hanya lebih seneng gitu ya, saya sempat ngambil jadi guru SD loh mbak, kok kebetulan saya masuk guru SD dia pakai sini, kok yang lamar sorry yang ngetes jadi ngetes online aku nggak ketemu guru sini juga. Kalau dan tau Pak Watu, loh, kowe ngopo Bu ning kene? Aku tuh ya Allah lagi jadi guru SD. Guru SMK kan anaknya wis gede-gede, anaknya wis gampang diatur guru bacaan SD ya wis. Akhirnya kan saya ya udah mundur, akhirnya itu Mbak. Jadi saya tempat pengen jadi guru SD waktu itu. Tapi malah ketemu teman saya yang juga sama-sama di sini, terus dia kayak ini ada saya, terus alhamdulillah jadi guru SMA aku naik SD. Dan ya udah saya balik ke sini ya udah dan nggak pernah pengen satu lagi. Walaupun ya saya merasa senang sebenarnya enggak. Jadi anak SMK itu kan namanya apa ya, kalau saya itu kan cowok tapi justru saya merasa kalau cowok itu kalau misalnya kita marah kita itu kan nggak dimaksud untuk aku. Itu sama cewek kalau hanya cewek, kalau menurut cewek kan harus hati-hati gitu ya. Kalau cowok wis saya misalnya marah apa ya cepet-cepet habisnya itu mereka enggak, cowok kan gitu loh kan nggak mau ngerasa gitu ya. Jadi ya sama aja mbak dengan naik turunnya kondisi anak-anak SMK yang ya sekarang nggak dulu, nah apalagi SMK mau kita kan dan juga bersama kenal banyak ini lah tapi ya apa ya, ini saya merasa sampai enjoy gitu ya ngajar di sini. Dan saya merasakan bahwa saat ini saya pilihan saya itu saya menikmati hal yang saya tidak berani saya dulu fakultas hukum saya jadi guru enggak alhamdulillah saya merasa cinta dan alhamdulillah itu memang yang terbaik untuk saya. Jadi dari sampai itu saya mau seperti itu sebenarnya, itu memang yang terbaik. Saya mulai pertanyaan ya Bu. Kalau menurut Bu Hidayah itu gimana sih kok sekarang melihat penegakan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia saat ini? Kan Ibu dulu ada Sebenarnya sama ya, jadi sampai sekarang tantangannya itu berbeda. Jadi memang saya sebagai seorang guru ya, perpenegakan hukum Indonesia sebenarnya di fakultas hukum ya, kita tahu sendiri bahwa produk undang-undang itu kan memang yang kita pakai untuk kasus-kasus itu juga kan vonis itu kan masih kita kiblatnya KUHP dan KUHP. Nah itu jelas-jelas peninggalan Belanda ya kan, yang sudah menjadi kita berabad-abad yang lalu itu masih dipakai walaupun sekarang sudah begini ya undang-undang terbaru yang kemudian menyempurnakan itu, tapi kenyataan di lapangan itu sekarang ini cenderung kita itu kayak sudah nggak percaya lagi dengan apalagi misalnya sekarang itu kalau dulu main haki sendiri langsung dibuat, sekarang ini main hakinya lewat medsos bukan ya, karena saking apa ya tidak percaya kita kepada apa penegak hukum sampai ada pengunjung begini ya, kalau nggak diviralkan dulu ya kan nanti biasanya tidak akan selesai kasusnya sampai seperti itu walaupun sebenarnya itu kan salah tapi itu tidak bonusnya cuma berapa kalau jelas-jelas merugikan negara berapa miliar langsung cuma maling ayam bisa sampai masuk cuma maling ayam harga berapa sih misalnya 7 bulan penjara 6 bulan penjara kan kesannya gitu kita tuh kayak merasa sebenarnya hukum aman itu memang untuk semua adil untuk semua atau hanya jadi tapi ya jadi terjadi opini masyarakat ini pakai apa
hukum ini nggak adil. Kesannya seperti tumpul, ini kan tumpul kok padahal tumpul ke atas mahal. Tapi cuma ke bawahnya yang seperti itu. Kemudian juga yang namanya akses misalnya pembelaan masyarakat itu ya, yang namanya pengacara itu kan oke tuh. Ya memang dinilainya publik kemudian pakai misalnya kacamata waktu apa naik itu ngelas. Nah kalau enggak nanti kan mereka tahu sadar kan, sadar kalau saya nggak pakai, nah mungkin mata saya yang kena. Jadi mereka itu harus tahu sebab akibatnya dulu baru mereka sadar. Kalau enggak baru misalnya ada kejadian kecelakaan anak sini gitu ya, tahu beritanya lagi ada sakit, oh iya, akhirnya tapi bukannya saya, apa ya langsung kena sesuatu ya enggak sih, tapi ini loh sebenarnya banyak pelajaran-pelajaran yang sekolah kamu bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Si hak ini ada yang paling itu malah tidak solusi banget sih. Itu kadang kalau kembali ke hukum tadi, pembelaan di medsos itu kadang juga bablasan. Tetap kita itu harus menghormati yang namanya proses. Yang di medsos dikatakan benar, belum tentu dikatakan hukum benar. Nah, yang harus kita hormati apa? Ya tetap putusan hakim. Emang nggak bisa presiden pun nggak bisa intervensi loh hakim itu. Luar biasanya yang namanya hakim itu keputusan tidak bisa diganggu, tidak boleh diintervensi siapapun termasuk bahkan seorang presiden ini, kecuali ya kayak yang kasus terakhir itu yang sempat Tom Lembong itu ya, itu kan sempat dikasih pengurangan hukum apa ya abolisi ya sama presiden gitu kan, walaupun kan tapi dinyatakan salah toh sama hakim ya vonisnya itu bersalah, tapi kan presiden karena mungkin medsos juga ya pengaruh, tapi ya bagi saya itu juga bagus sih ada medsos itu tadi trending, kalau nggak viral ya ya diviralkan dulu baru selesai. Sekarang ini Bu, bos Gojek itu Si Nadiem Nadiem juga. Makarim. Tapi kan kita juga nggak boleh menghakimi loh. Ketika kemudian Nadiemnya bilang apa, ini saya itu nggak merugikan negara sama sekali. Saya juga ikutin beritanya si Nadiem loh. Kemudian tapi jaksa juga melakukan pembelaan. Kami juga sudah berdasarkan fakta-fakta. Nah, tapi di medsos ini memang lebih banyak opini ke pembelaan ke Nadiem gitu ya. Kan saya sendiri sebagai orang-orang kan nggak tahu persis ya kasusnya seperti apa ya. Kita hormati dulu dong hukumnya. Nah nanti kalau memang aparat-aparat ataupun mungkin ahli-ahli hukum yang lebih tahu itu bahwa ngerti bahwa sebenarnya si Nadiem ini nggak bersalah ya tapi bisa melakukan pembelaan. Jadi sebenarnya dimulai dari apa ya, dari kita juga jadi contoh. Kadang orang tua itu kadang saya juga ini kasih kesadaran hukum ke anaknya nggak benar, misalnya enggak karena orang tua juga buru-buru kerja, dia ngantar anak sekolah, anaknya misalnya masih TK SD, udah diajari anaknya melanggar hukum, dia kan nggak ngebut misalnya ngebut ya kan, kemudian lampunya harusnya misalnya kuning itu siap-siap untuk berhenti karena mau merah, malah enggak tancap gas, udah serak telat gitu. Iya apa enggak? Iya kan? Nah, itu kan sebenarnya apa ya? Ya itu tadi Mbak. Jadi kita nggak bisa sebenarnya menyalahkan sepenuhnya apa ini. Karena sebenarnya kesadaran itu juga dibuat ya. Kita memang kesadaran hukum warga negara Indonesia itu dianggap masih sangat lemah, masih sangat dari tingkat yang kecil saja. Jadi kita di sekolah ya, nah ini kita membiasakan ya itu apa itu. Jadi ada sanksi ya, misalnya anak yang terlambat, dan ini kita ada tim keterbukaannya. Ada sanksinya walaupun sekarang ini kan nggak boleh nanggung sanksi yang berat gitu ya. Itu sangat menggila anaknya tanpa melihat dulu kamu digituin sama gurunya karena apa. Tapi langsung anakku loh, kok ini ada pelanggaran HAM di sekolah gitu ya. Ya, dan kadang juga pendidiknya nggak bisa ngasih tulisan yang fokus yang lebih mix lagi pondok pesantren ya kan yang kiai cabul kemarin itu loh penanaman nilai itu kan hanya sekedar menyiapkan basicnya ini basicnya tetap jadi bisa ya memang kita mengingatkan di sini tapi tetap saya itu tetap kebijakan keluarga itu bisa kadang juga memilih apa ya memilih sekolah yang lingkungannya bagus saya penting ya
Tapi kalau anak SMK sebenarnya kan sudah basicnya. Kalau secara psikologi ini saya pernah baca ya mengenai ilmu psikologi. Jadi SD, SMP itu kan sebenarnya penanaman karakternya itu kan kalau anak SMA itu udah sangat susah. Iya. Iya, coba kamu rasa nggak? Dulu kan kamu sekolahnya kan bagus toh. Iya. Kamu ini ya, si Zaidar ini masuk jurusan yang ya Allah, tanya sendiri loh, anaknya itu kayak gimana? Ibaratnya, misalnya kita ini kan sekolah Muhammadiyah yang alhamdulillah mereka semakin besar. Harusnya mereka tuh yang namanya sholat kan dulunya sampai kelas SMA. Itu coba ngaji dia masuk kok enggak. Padahal ketika saya tanya, ya kan sebenarnya ada yang namanya masuk itu di tes itu. Dulu bisa bisa tuh SD ikra lulus lah kok saya jadi langsung ngaji dan di rumah juga orang tuanya minta kan tetap enggak kalau nggak diingatkan nggak dipaksa ya nggak bisa kayak dulu apa sistem militer juga saya nggak mau ngaji yo keluar sabu apa mbak ikat pinggangnya adik saya cocok kayak gitu lagi ngaji yo oh ya tapi kan jadi bisa kalau sekarang kan enggak ngaji le ngomong tok orang tua nih bahkan mungkin orang tuanya nggak ngasih contoh juga tetap kesadaran mereka tuh memang dimulai dari ya dari mereka di keluarga iya kalau bisa iya apa enggak ya kan enggak ada keteladanan nomor satu kesabaran gitu saya yakin nih yang namanya umur saya itu yang diingat saya bukan pelajaran ibu dulu apa enggak dia diingat tapi dia pasti yang ingat saya itu dulu ketika ngajar mereka seperti apa iya enggak kamu ingat misalnya Pak Indro oh pasti guru sih jadi mereka kesannya dulu bukan pelajarannya saya juga masih ingat guru saya itu yang paling misalnya killer gitu ya saya ingat benar yang kayak gitu saya ingat tapi pelajaran mereka harus lupa semua apalagi saya ingat dari PKN dulu pelajaran kimia fisika apa ya saya nggak ada yang ingat sekali apa lupa mau tapi tetap karakter gurunya itu saya dulu dia itu ternyata guru yang sabar oh ini ya mbak itu juga pembelajaran loh bagi saya dulu saya pertama ngajar di sini banyak nih mbak saya lihat anak-anak ya Allah bocah kalau ini kan ya seorang sabar mbak kemudian lama-lama nah itu juga saya akan mempelajari psikologi bahwa anak itu melakukan sesuatu itu pasti kan ada backgroundnya jadi kebetulan anak-anak sekarang itu banyak yang perlu keluarganya bermasalah anak broken yang keluarganya udah nggak oke aduh dia mungkin dari sosok yang harusnya jadi contoh bagi dia ini udah nggak bisa ya udah nggak bisa jadi kalau mereka pengen jadi warga negara yang taat ya contoh misal teladan itu kamu solusinya seperti apa gitu ya ya guru itu memang berat ya mbak kenyataannya ya pejabat ada tapi kan nggak semua pejabat jelek toh nah kita juga kasih pembanding mbak toh banyak tokoh-tokoh kita itu yang bisa dijadikan hakim-hakim yang adil aja nggak ada ya kita kasihkan contoh gitu jadi biar mereka itu positive thinking lah jangan kemudian menganggap kayak yang viral kemarin kabur aja gitu udah ya jangan kayak gitu tetap ini Indonesia ini adalah kita gitu ya itu harus kita cintai banyak tokoh-tokoh hebat gitu ya apalagi nanti ada kaitannya juga sama pelajaran lain sejarah gitu kan belajar sejarah itu dokumennya itu ada tokoh-tokoh penting yang memang bisa kita jadikan contoh jadi kita harus kasih pembanding ke anak-anak ini yang nggak benar yang benarnya seperti apa mereka juga diskusi langsung sama teman-temannya jadi kan kalau PKN itu lebih banyak itu mbak sekarang kan kita nggak boleh guru pokoknya cerita sudah bukan zamannya apalagi kok nulis tanyakan Zaidan coba kira-kira pelajaran PKN ku dapat catatan dari saya berapa lembar 5 lembar aja kayak enggak saya nggak suka enggak nyatet besora buku-buku itu ya paling cuma saya jadikan apa dasar habis itu seringnya diskusi ya kan diskusi nanti mereka juga belajar untuk presentasi karena belajar keberanian ya kan pintar toh coba kan ada nih ya kamu mungkin bisa tahu teman sendiri ada yang pintar banget ya tapi ketika disuruh maju ngomong nggak bisa padahal kalau saya mbak nilai PPKN itu saya lebih ke hari orang kayak gitu loh mbak mereka berani ngomong nanti ketika ada di lingkungan yang sesungguhnya justru yang dibutuhkan yang seperti itu keberanian ngomong iya kan kalau cuma sekedar teori itu mereka hanya di balik layar aja kalau kamu pengen merubah ini ya kamu nanti jadi anggota DPR tapi jangan DPR yang kayak begitu nggak benar
kamu jadi pejabat nanti jangan pejabat yang kamu dulu nggak suka. Dimulai dari mana? Ya kamu lah, kamu silakan belajar yang benar. Kalau kamu pengen merubah, nah kamu kayak gitu sekolah, anu ya, gimana mau merubah? Ya? Katanya pengen merubah. Atau kalau enggak, misalnya dimulai dari kecil yang sudah memiliki hak pilih, ya kamu berarti milih anggota DPR saat kamu pilih jangan cuma mau dibeli dengan uang misalnya 100.000 lah kamu milih Indonesia ke 5 tahun itu enggak iya kan maka saya bilang gitu siapa misalnya kayak misalnya habis pemilu kemarin gitu kan saya tetap malah nanya kan itu zamannya Prabowo gitu kan kadang saya juga langsung mbak saya itu nggak tak tutupin aku milih ini saya sampai di ejek itu ya wah buhit kalah nah, misalnya kan kayak kemarin kan buhit kalah kayak itu ya nggak apa saya ketika memilih dia bukan saya punya apa dasar saya dasarnya inilah kamu milih itu ya silakan itu kan pilihan kamu tapi saya sebenarnya nggak menggiring opini ya tapi ya lihatlah yang jelas kamu itu nanti efeknya 5 tahun ke depan jadi kita hal yang sesuatu aku nggak mungkin mereka nggak semua apa ya sadar dulu bahwa apapun yang dia lakukan itu pasti punya efek ke depan jangan asal apa yang dilakukan dipikir dulu mereka sebenarnya udah bisa mikir anak SMA itu ya tahu bener apa yang salah atau pada nekat kan anak SMA itu juga anak laki-laki itu kan secara psikologis sampai lulus SMA itu juga sebenarnya belum dewasa loh anak laki-laki itu dewasanya lebih lambat dibanding perempuan anak perempuan ada di sebelah ada dia misalnya yang laki-laki itu nanti naik terus lulus mahasiswa mereka baru benar-benar menerima aja kan maksudnya laki-laki saya dan anak saya lagi kedua saya tuh mereka sekolahnya masih sakar PDW kalau istilahnya Jawa saya nggak apa-apa cowok itu malah ikut mereka masih main sampai SMP ibaratnya nggak apa-apa saya yang penting saya sekolah yang akademik lingkungan yang mendidik saya udah percaya sebenarnya anak saya tidak soleh juga kalau udah soleh insya Allah yang lainnya bagus daripada pinter yang kemarin yang viral juga yang anak ITB itu kok yang nyanyinya apa itu ITB sama apa mbak kemarin yang viral lagu pelecehan itu UI kampus yang itu kan secara akademis tapi kenyataannya masuk UI kalau itu betul mbak itu yang kemarin sempat viral juga itu juga tak kasih tahu ke anak-anak jadi nomor itu sebenarnya orang pinter karakter dulu karakter mbak tetap kalau saya bilang kan saya lebih banget saya nggak tak suruh hafalin buku-buku itu pasal orang penting siapa oke sebenarnya gue udah dilakoni kamu laksanakan aja yang penting itu apa ya konsistensi mereka melakukan itu kesehariannya bagus ya nanti ke depan mereka dewasa dari mulai dari awal itu sekolah mengingat ini kalau kita nggak mau ngantin nggak buat itu ya ada mood cerita karena PDW tidur ya tetap kita ya nah, tapi ada ya menurut guru sih sakar PDW itu sebenarnya kan nggak mendidik juga saya terserah mau benci sama saya loh karena sebenarnya walaupun kita itu sabar gitu nggak terus apa yang langsung cuma ya Terima kasih Bu. Terima kasih ya Bu. oh iya Sama-sama. Nah, dan terakhir ini penutup ya. Setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Hidayah tadi, dan saya setelah mendengarkan pemaparan dari Bu Hidayah tadi, saya jadi kayak berpikir lebih terbuka mengenai tantangan-tantangan yang ada yang sekarang ini kita hadapi. Dan satu refleksi penting yang bisa saya ambil itu adalah bahwa hukum itu bukanlah sebuah produk jadi. Jadi hukum itu bukanlah sebuah produk jadi yang diam. Tapi dia adalah organisme yang hidup dan ia membutuhkan kita, mahasiswa, untuk terus merawatnya. Nah, sebagai mahasiswa, mungkin kita nggak hanya berdiri di kursi. Nah, sebagai mahasiswa mungkin kita ini posisi kita nggak berada di pengambilan kebijakan. Tapi peran kita itu nyata dan jauh lebih strategis karena kita adalah anak-anak muda yang akan membangun bangsa Indonesia kita ini.
kita adalah agen kesadaran yang seperti yang Bu Hidayah tekankan berulang kali tadi, bahwa sebetulnya kesadaran itu yang perlu kita bangun, yang perlu ditanamkan dari kecil kepada anak-anak, oleh orang tuanya, oleh gurunya, oleh lingkungan sekitar. Kita sebagai mahasiswa yang berpendidikan, yang berkesempatan dan diberi kesempatan untuk ke jenjang yang lebih tinggi dari teman-teman kita lainnya, mungkin yang tidak melanjutkan ke jenjang perkuliahan, itu jadi punya menurut saya punya membangun bangsa ini. Peran kita itu dimulai dari hal yang sederhana, hal terkecil, kayak misalnya mungkin dari cara berpikir kita mempertanyakan tidak ada di lingkungan sekitar kita. Terus kita juga setelah diri kita selesai, kita bisa mengedukasi teman-teman kita, keluarga kita, mungkin yang punya adik kecilnya itu bisa diedukasi dari lingkup kita dulu deh, barulah nanti kita bisa menyebarkannya lebih luas lagi. Dan yang paling relevan dengan bidang kita ya, prodi manufaktur, prodi saya sendiri, yaitu memastikan bahwa orang-orang yang ada di lingkup bekerja kita nantinya mempunyai prinsip menghargai hak asasi manusia, dan hak asasi manusia itu harus menjadi prioritas utama. Tentunya setiap individu itu memiliki hak itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menyimak diskusi saya hari ini, diskusi kami. Mari kita menjadi bagian dari generasi yang tidak cerdas secara intelektual, tetapi juga tajam nalurinya dalam menegakkan hukum dan memanusiakan manusia. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.